Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan, serta rekomendasi yang diperlukan, dengan objek penelitian yaitu PT Policim Indonesia Tbk. Perkenalkan, nama saya Nadina Zara Pulvisa, bersama rekan saya, Felicia Staricoa, Nur Ilman, Rama Yoga, dan Larissa Alia. Selanjutnya, teori manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan gabungan antara ilmu dan seni dalam merumuskan, mengambil, serta mengimplementasikan berbagai keputusan organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui manajemen strategik, organisasi dapat menentukan arah jangka panjang dengan menyesuaikan sumber daya internal yang dimiliki terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dengan adanya manajemen strategik, organisasi tidak hanya bereaksi terhadap perubahan yang terjadi, tetapi juga dapat merencanakan strategi secara proaktif untuk menghadapi persaingan dan mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, terdapat 3 tahapan dalam proses manajemen strategik. Yang pertama, perumusan strategi, yaitu proses menentukan visi dan misi organisasi, menganalisis peluang dan ancaman di lingkungan eksternal, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Tahapan yang kedua adalah implementasi strategi, yaitu tahap penerapan strategi dalam kegiatan operasional organisasi melalui penetapan kebijakan, pengalokasian sumber daya, serta koordinasi antar bagian organisasi. Yang tahap terakhir adalah evaluasi energi, yaitu proses menilai apakah strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan organisasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 3 tipe strategi menurut Miles dan Snow. Menurut Miles dan Snow, terdapat 4 strategi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama adalah Defender, yaitu strategi yang berfokus pada stabilitas pasar dan efisiensi operasional untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Yang kedua adalah Prospector, yaitu strategi yang menekankan inovasi serta pencarian peluang pasar baru. Yang ketiga adalah Analyzer, yaitu strategi menggabungkan stabilisasi dan inovasi. Dan yang terakhir adalah Reaktor, yaitu organisasi yang tidak memiliki strategi yang jelas dan hanya bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, penerapan strategi dalam perusahaan modern. Dalam perusahaan modern, strategi Miles dan Snow masih sangat relevan untuk menentukan posisi strategis di pasar. Perusahaan yang berada pada industri yang stabil biasanya menggunakan strategi Defender untuk mempertahankan pangsa pasar melalui efisiensi dan kualitas produk. Sementara itu, perusahaan pada industri yang dinamis seperti teknologi lebih banyak menggunakan strategi Prospector karena membutuhkan inovasi yang berkelanjutan. Beberapa perusahaan juga menggunakan strategi Analyzer sebagai kombinasi antara stabilitas dan inovasi. Dengan memilih strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif serta menjaga keberlanjutan usaha. Baik, selanjutnya adalah keberlanjutan strategi. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dan bisnis ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk eksis dan berkembang dalam jangka panjang dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan strategi berfokus pada pembangunan ketahanan atau resilience dan kemampuan beradaptasi sambil memberikan dampak positif. Selanjutnya adalah model keberlanjutan yang relevan. Kelompok kami mengambil 3 model keberlanjutan. Yang pertama yaitu triple bottom line atau 3B. Dicetuskan oleh John Elkington di tahun 1994. Model ini mengukur keberhasilan perusahaan tidak hanya dari profit atau keuntungan, tapi juga people, kesejahteraan masyarakat, dan planet atau kelestarian lingkungan. Yang kedua, Natural Resource Based View atau NRBV. Dikemukakan oleh Stuart L. Hart di tahun 1995. Teori ini memperluas pandangan berbasis sumber daya tradisional dengan memasukkan kendala lingkungan alam. 3 kapabilitas strategisnya adalah pencegahan polusi, stewardship produk, dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu Sustainability Balance Scorecard atau SBSC, dikembangkan oleh Vicky et al. Di tahun 2022 sebagai adaptasi dari Balanced Scorecard. SBSC mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam sistem manajemen kinerja strategis, baik dengan memasukkannya ke dalam 4 perspektif standar atau dengan menambahkan perspektif kelima. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan strategi. Yang pertama dari faktor internal, seperti sumber daya dan kapabilitas perusahaan, komitmen kepemimpinan, kehati-hatian finansial, serta budaya perusahaan yang berorientasi jangka panjang. Lalu faktor dari yang eksternal, seperti tekanan dari pemangku kepentingan, konsumen atau investor, regulasi pemerintah, dinamika pasar, dan persaingan. Lalu kondisi lingkungan global seperti perubahan iklim serta tekanan kelembagaan seperti norma dan ekspektasi sosial. Selanjutnya adalah dari penelitian terkait. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi manajemen strategik. Penelitian terkini tahun 2025, Al-Harb 2024 menunjukkan bahwa riset manajemen strategik telah berevolusi dan menekankan perlunya perluasan fokus ke konteks baru seperti negara berkembang dan UKM, faktor dinamis seperti inovasi, pengetahuan, teknologi, dan kapasitas absorpsi, efek moderasi seperti faktor-faktor situasional yang mempengaruhi strategi. Yang kedua yaitu validasi empiris tipe-tipe strategi umum. Penelitian terkait efektivitas di pasar berkembang, penelitian dari Marvo Yadom et al. 2025 pada UKM di Ghana saat pandemi menemukan bahwa strategi diferensiasi dan fokus efektif meningkatkan kinerja, sementara strategi pemimpinan biaya tidak berhasil selama krisis. Selanjutnya adalah penelitian tentang kritik terhadap keberlanjutan strategi generik. Studi Bad et al. Tahun 2024 membandingkan McDonald dan Makai Biaya dan Starbucks dengan diferensiasi menyimpulkan bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang abadi.
Strategi yang sukses saat ini bisa menjadi jebakan di masa depan. Lalu penelitian ketiga adalah integrasi strategi dengan isu lingkungan dan sosial. Penelitian terkait tentang pemetaan riset. Peria et al. Tahun 2025 memetakan riset antara tahun 2015 sampai 2025 dan menemukan evolusi dari fokus pada CSR menuju integrasi keberlanjutan ke dalam inti perencanaan strategis, inovasi, dan ekonomi sirkular. Selanjutnya adalah penelitian terkait kritik dan paradigma baru. Badok 2025 mengkritik orientasi manajemen strategik yang terlalu berpusat pada perusahaan atau firm-centric dan mengabaikan dampak ekologis yang memperkenalkan konsep manajemen strategik ekososial, di mana perusahaan dilihat sebagai bagian terintegrasi dari sistem sosial ekologis. Strategi harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh sistem, bukan hanya untuk keuntungan perusahaan saja. Mengenai analisis tipe strategi umum perusahaan. Jadi perusahaan PT Polcem Indonesia Tbk itu sendiri menggunakan strategi analyzer yang dimana menggunakan kombinasi stabilitas atau defender dengan inovasi selektif atau prospektif. Nah, karakteristik defender itu sendiri yaitu perusahaan itu berfokus pada posisi monopolistik dan perusahaan itu menerapkan program efisiensi operasional. Nah, karakteristik defender itu sendiri itu perusahaan mempertahankan bisnis intinya. Nah, tujuannya itu untuk menjaga stabilitas dan keandalan. Yang kedua, mewujudkan visi perusahaan sebagai produsen terpercaya. Selanjutnya ada karakteristik prospektif. Yang pertama, perusahaan itu memanfaatkan bahan baku dan keahlian yang sudah dimiliki. Yang kedua, perusahaan itu mengembangkan produk turunan. Jadi intinya kalau karakteristik prospektif itu lebih ke inovasi selektif. Jadi perusahaan itu tetap meluncurkan inovasi-inovasi terbaru tanpa meninggalkan bisnis intinya. Nah, contoh dari produk yang sudah dibuat oleh PT Polisem Indonesia Tbk itu sendiri, yang pertama ada semen grading aid atau CGA, yang kedua ada polychem choline berbasis monoethylena glycol atau MEG. Selanjutnya ada keberlanjutan strategi. Dalam aspek ekonomi, perusahaan itu sudah berhasil meningkatkan penjualan dan rasio profitabilitas. Yang kedua, perusahaan sudah menerapkan efisiensi biaya dan optimalisasi produk turunan. Lalu, dalam aspek sosial, perusahaan itu sudah mengadakan program SLS atau Skill Leadership Mental Attitude. Yang kedua, perusahaan sudah mengadakan program talent polling dan future leader. Lalu yang ketiga ada menjaga hubungan industrial yang harmonis. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama ada faktor pendukung. Jadi perusahaan itu memiliki posisi pasar yang dimana perusahaan menjadi satu-satunya produsen dalam produk MEG, DEG, TEG, EOD di Indonesia. Terus yang kedua perusahaan mengembangkan produk turunan, dan yang ketiga regenerasi kepemimpinan dan transfer pengetahuan. Lalu yang selanjutnya ada faktor penghambat. Jadi faktor yang menghambat perusahaan itu ada yang pertama persaingan produk impor dengan harga yang lebih murah, yang kedua ketergantungan bahan baku impor, yang ketiga ketidakpastian operasional. Selanjutnya ada beberapa tantangan yang dilalui oleh perusahaan PT Polisem Indonesia Tbk itu sendiri. Yang pertama ada pandemi COVID-19, yang kedua ada konflik Rusia dan Ukraina yang dimana menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga ada ketegangan Timur Tengah sehingga menyebabkan terganggunya jalur perdagangan internasional. Lalu yang keempat ada era Bani atau brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. Selanjutnya cara perusahaan untuk menangani tantangan tersebut yaitu dengan metode RAT. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, menerapkan efisiensi biaya dan tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan inovasi CGA. Yang keempat, optimalisasi produksi etosilate. Selanjutnya ada pengukuran kinerja strategi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan PT Polisem Indonesia Tbk sendiri itu sudah melakukan efisiensi operasional, optimalisasi bauran produk, dan inovasi turunan yang berbasis kompetensi inti. Nah, dampaknya net profit margin perusahaan itu membaik dari tahun ke tahun antara periode 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada strategi yang efektif dalam mengatasi faktor yang menghambat perusahaan. Selanjutnya ada pembandingan antara perusahaan PT Polisem Indonesia Tbk dengan pesaing lainnya, di mana perusahaan PT Polisem Indonesia itu tertinggal dalam hal metrik profitabilitas dibandingkan kompetitor lain. Selanjutnya, fokus strategi menggunakan turnaround dan survival. Dan yang ketiga, PT Polisem Indonesia sebagai produsen tunggal segmen produk tertentu. Rekomendasi strategi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas strategi bisa dengan melakukan efisiensi biaya jangka pendek, namun alokasinya lebih banyak sumber daya untuk riset dan pengembangan. Yang kedua, bisa dengan mengembangkan produk bernilai tambah tinggi agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas. Yang terakhir, bisa dengan mengoptimalkan produk mix secara dinamis dengan mengutamakan produk yang memberikan margin terbaik. Dan untuk memperkuat keberlanjutan, untuk jangka pendek dapat memperketat manajemen kas dan modal kerja untuk menjaga arus kas positif. Lalu, formalkan program pengembangan SDM seperti talent polling dengan indikator dan anggaran tahunan yang jelas. Dan untuk jangka panjangnya, jadikan keberlanjutan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif. Misalnya, beralih ke energi bersih, tetapkan target reduksi emisi. Lalu yang kedua, mitigasi risiko rantai pasok dengan diversifikasi pemasok, baik domestik maupun regional. Yang terakhir, pertahankan talenta kunci melalui jenjang karir yang jelas dan sistem penghargaan yang kompetitif.
Implikasi bagi manajer, yang pertama, seimbangkan antara efisiensi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang kedua, gunakan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis resiko. Dan yang terakhir, jadilah agen perubahan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di setiap lini operasional. Simpulannya, tipe strategi PT Policium Indonesia Tbk menggabungkan kepemimpinan biaya dan diferensiasi terfokus pada produk turunan ektosilat untuk segmen industri tertentu. Dan untuk tingkat keberlanjutannya, saat ini perusahaan berada dalam fase bertahan untuk memulihkan meski ada perbaikan kinerja. Tantangan besar masih ada, fluktuasi harga komoditas dengan tekanan global. Kunci ke depan, strategi harus adaptif terhadap perubahan eksternal sekaligus berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga sebagai fondasi ketahanan bisnis jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis strategi dan keberlanjutan pada PT Policium Indonesia Tbk. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.